Ketika mendengar kata pembangkit listrik tenaga nuklir, yang terbayang di benak Anda pasti bangunan beton raksasa. Membangunnya di darat butuh waktu minimal 15 tahun. Belum lagi penolakan warga saat pemilihan lokasi. Itu sudah biasa. Namun, kini di Indonesia, pembangkit listrik ini diletakkan di atas kapal dan diantarkan ke tengah lautan. Selesai dirakit di galangan, ditarik ke lokasi, tinggal colok kabelnya, dan listrik pun menyala. Di sebuah pulau kecil di Maluku, ketika matahari terbenam, seluruh desa menjadi gelap gulita. Di negara yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau ini, menyambungkan kabel listrik dari satu pulau ke pulau lain adalah hal yang nyaris mustahil. Genset diesel tua yang mengeluarkan asap tebal menjadi satu-satunya harapan, namun harga solarnya seringkali lebih mahal dari tarif listriknya sendiri. Sebuah ironi yang terus berulang setiap hari. Tetapi kini, di ufuk laut desa pulau itu, sebuah kapal raksasa berbendera merah putih tengah mendekat. Kapal ini tidak membawa minyak. Kapal ini adalah pembangkit listrik tenaga nuklir itu sendiri. Yang lebih mengejutkan adalah ini. Di tengah cincin api Pasifik, wilayah dengan gempa bumi terbanyak di dunia, PLTN di atas laut justru lebih aman daripada PLTN di darat. Karena mengapung di atas air, getaran dari daratan tidak akan merambat secara langsung. Filipina telah menandatangani 16 nota kesepahaman terkait teknologi nuklir dengan Indonesia. Negara kepulauan lain di Asia Tenggara pun mulai mengantre di depan galangan kapal Indonesia. Mengapa negara-negara ini memilih pembangkit listrik apung buatan Indonesia daripada membangun pembangkit di ribuan pulau mereka? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas 3 hal utama. Pertama, apa sebenarnya PLTN apung itu, dan mengapa seluruh dunia kini memperhatikannya? Kedua, kita akan bongkar alasan tersembunyi mengapa negara-negara kepulauan itu memilih Indonesia. Dan ketiga, kita akan analisis tuntas strategi dari 3 BUMN karya utama Indonesia dalam memperebutkan pasar ini, serta risiko apa yang harus kita waspadai. Dengan satu ulasan ini, semua hal tentang PLTN apung akan dapat Anda pahami dengan mudah dan sederhana. Mari kita mulai. Sebelum kita masuk ke analisis mendalam, bagi yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang. Kami akan terus menyajikan cerita-cerita ekonomi seperti ini untuk Anda. Baik, pertama-tama kita harus paham dulu apa itu PLTN apung. Untuk memahaminya, cukup ingat satu analogi. Sebuah power bank raksasa. Anda pasti sering membawa power bank saat baterai ponsel habis, bukan? Tak perlu repot mencari stop kontak. Anda bisa mengisi daya di mana saja. Konsep PLTN apung pun sama. Pembangkit listrik tidak dibangun di darat, melainkan dirakit utuh di atas kapal di galangan, lalu ditarik ke lokasi yang membutuhkan listrik. Setibanya di sana, cukup sambungkan kabel bawah laut, dan listrik akan langsung mengalir. Dalam istilah teknis, ini disebut FNPP, atau Floating Nuclear Power Plant. Kunci dari teknologi ini adalah reaktor modular kecil, atau disingkat SMR. PLTN konvensional menggunakan satu reaktor raksasa untuk menghasilkan daya yang luar biasa besar. Sementara itu, SMR menggunakan beberapa reaktor kecil yang bisa disusun seperti balok Lego, sehingga kapasitasnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Untuk pulau kecil yang butuh sedikit listrik, cukup 1 balok. Untuk kota besar, bisa 8 balok. Artinya, produksi bisa dibuat sesuai pesanan. Mengapa ini penting? PLTN darat konvensional, sekali dibangun, pasti berukuran masif. Membangun PLTN 1000 MW untuk sebuah desa nelayan kecil tentu lebih besar pasak daripada tiang. Namun, PLTN apung bisa dikirim dalam versi 100 MW. Ukuran yang pas untuk pulau tersebut. Inilah alasan mengapa teknologi ini menjadi primadona energi dunia saat ini. Ini bukan sekadar membuat reaktor menjadi lebih kecil. Ini mengubah total cara kita mendistribusikan energi. Kita beralih dari era membangun pembangkit listrik ke era mengantarkan pembangkit listrik. Tentu Anda bertanya-tanya, apakah teknologi ini benar-benar bisa diwujudkan atau hanya angan-angan?
Jawabannya, ini sudah menjadi kenyataan. Rusia sejak tahun 2020 telah mengoperasikan PLTN apung bernama Akademik Lomonosov untuk menyuplai listrik ke kota terpencil di Kutub Utara. Kapal ini telah beroperasi komersial selama lebih dari 5 tahun. Teknologinya sendiri sudah terbukti. Dan Indonesia telah melangkah lebih jauh. Jika Rusia hanya memindahkan reaktor konvensional ke atas kapal, 3 BUMN galangan kapal andalan Indonesia justru merancang reaktor generasi baru yang sejak awal didesain untuk beroperasi di laut, dengan mengintegrasikan teknologi generasi keempat seperti reaktor garam cair, molten salt reactor, dan reaktor cepat berpendingin natrium, sodium cooled fast reactor. Singkatnya begini, PLTN apung adalah pembangkit listrik seperti power bank yang diantar dengan kapal. Ukurannya bisa disesuaikan seperti balok Lego, dan teknologinya sudah teruji. Indonesia bahkan menambahkan teknologi reaktor satu generasi lebih maju di atasnya. Sampai di sini Anda sudah paham dasarnya. Tapi masalah sebenarnya dimulai dari sini. Secanggih apapun teknologinya, tak ada artinya jika tidak ada pembeli. Lalu, mengapa negara-negara kepulauan di Asia Tenggara begitu antusias? Angka-angka ini akan menjelaskannya. Saat ini, nilai pasar PLTN apung global mencapai 7,7 miliar dolar AS, atau sekitar 123 triliun rupiah, dan pasar ini tumbuh 16% setiap tahunnya. Pertumbuhan pasar 3,5% saja sudah dianggap baik, jadi 16% adalah sebuah ledakan. Diperkirakan pada tahun 2030, nilainya akan mencapai 14 triliun rupiah. Kesalahan dalam teks asli seharusnya lebih besar. Mari kita proyeksikan menjadi 224 triliun rupiah. Dan wilayah dengan pertumbuhan tercepat adalah Asia Pasifik. Siapa yang akan menguasai pasar ini? Kinerja Bumn Karya Indonesia menunjukkan jawabannya. PT PAL Indonesia Persero menargetkan laba operasi yang signifikan dari proyek-proyek maritim strategis. PT DOK, Perkapalan Surabaya Persero menargetkan pendapatan puluhan triliun dengan target pesanan baru miliaran dolar. Sebuah konsorsium energi maritim baru, kita sebut saja Nusantara Power Maritim, juga diproyeksikan mencatat laba operasi triliunan rupiah. Jika digabungkan, proyeksi laba operasi ketiganya bisa mencapai lebih dari 100 triliun rupiah pada tahun-tahun mendatang, sebuah lonjakan drastis. Industri maritim menyebut ini sebagai siklus super cycle, sebuah masa keemasan yang hanya datang satu dekade sekali. Poin pentingnya adalah, keuntungan luar biasa ini bukan hanya dari menjual kapal biasa. Kekuatan finansial yang didapat dari membanjirnya pesanan kapal LNG dan kapal kontainer raksasa, kini mengalir kemana? Tepat sekali, ke pengembangan teknologi PLTN apung. Inilah mesin finansial yang tak terlihat. Uang yang didapat dari menjual kapal diinvestasikan ke teknologi masa depan, dan teknologi itu akan mendatangkan keuntungan baru. Terciptalah sebuah siklus positif. Ibaratnya seperti ini. Anda sukses besar membuka warung ayam goreng. Uang keuntungannya Anda gunakan untuk menciptakan menu baru yang inovatif, dan menu itu pun meledak di pasaran. Uang dari bisnis perkapalan menjadi modal awal untuk menu baru bernama PLTN apung. Itu tadi gambaran besarnya. Sekarang, mari kita bedah satu persatu alasan mengapa negara-negara kepulauan begitu memuja PLTN apung buatan Indonesia. Alasan pertama, fragmentasi geografis. Seperti yang telah disebut, Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, Filipina lebih dari 7.000. Ini bukan sekadar angka. Bayangkan, di rumah Anda ada satu router Wi-Fi untuk seluruh ruangan. Tapi bagaimana jika rumah Anda terpencar menjadi 17.000 bangunan terpisah? Anda tentu butuh satu router untuk setiap bangunan. Listrik pun demikian. Membangun satu pembangkit raksasa lalu menarik kabel ke seluruh negeri secara fisik mustahil, karena setiap pulau dipisahkan oleh lautan. Karena itu, pulau-pulau terpencil saat ini bergantung pada genset diesel skala kecil. Masalahnya, bahan bakar diesel harus diangkut dengan kapal. Harga solar ditambah ongkos kirim membuat biaya produksi listrik melonjak hingga 150,250 dolar AS per mWh.
Sebagai perbandingan, biaya produksi PLTN darat di Jawa hanya sekitar $62 AS per mWh. Artinya, mereka menggunakan listrik yang harganya bisa 4 kali lipat lebih mahal. Ini seperti memesan ayam goreng yang sama, tapi karena diantar ke puncak gunung, ongkos kirimnya 4 kali lipat harga ayamnya. Mana mungkin Anda memesan setiap hari? Itulah mengapa saat malam tiba, mereka memilih mematikan lampu. Tetapi, bagaimana jika warung ayamnya yang pindah ke puncak gunung? Ongkos kirim jadi nol. PLTN Apung memainkan peran itu. Pembangkit listriknya yang mendatangi lokasi. Cukup sambungkan kabel bawah laut, listrik langsung menyala. Proses pembangunan PLTN darat, dari pemilihan lokasi, survei geologi, hingga izin warga, memakan waktu 15 tahun lebih. Tapi PLTN Apung yang dirakit di Galangan memangkas proses itu secara drastis. Bagi negara yang tak mampu membangun jaringan listrik nasional, ini adalah sebuah mimpi yang menjadi nyata. Alasan kedua, hanya Indonesia yang mampu menciptakannya. Di dunia ini banyak negara yang pandai membuat kapal. Tiongkok bisa, Jepang juga bisa. Tapi, meletakkan reaktor nuklir di atas kapal dan memastikan semuanya beroperasi dengan aman adalah cerita yang sama sekali berbeda. Diperlukan 3 pilar utama. Teknologi galangan kapal untuk membangun struktur raksasa dengan presisi tinggi. Teknologi nuklir untuk merancang dan mendapatkan sertifikasi reaktor. Kemampuan rekayasa sistem terintegrasi untuk menggabungkan keduanya menjadi satu kesatuan yang solid. Berapa banyak negara di dunia yang memiliki ketiganya sekaligus? Sejujurnya, bisa dikatakan hanya Indonesia. Rusia punya teknologi nuklir, tapi industri galangan kapalnya tertinggal. Tiongkok memproduksi banyak kapal, tapi kalah dari Indonesia dalam hal teknologi presisi bernilai tinggi. Indonesia memiliki teknologi galangan kapal nomor 1 dunia dan teknologi nuklir kelas dunia secara bersamaan. Berkat pengembangan puluhan tahun oleh Batan kini terintegrasi dalam BRIN. Kata kuncinya di sini adalah plug and play. Colok dan langsung berfungsi. Seperti saat Anda mencolokkan USB ke komputer, PLTN Apung ini tiba di lokasi, disambungkan kabelnya, dan listrik langsung mengalir. Ini semua berkat teknologi modularisasi di galangan kapal Indonesia, misalnya di Surabaya. Pembangkit raksasa tidak dibangun sekaligus, melainkan dirakit per blok di pabrik dengan presisi tinggi, lalu digabungkan seperti Lego. Blok 100 MW bisa ditumpuk menjadi 200, 400, bahkan hingga 800 MW. Nusantara Power Barge yang dikembangkan PT PAL adalah contoh nyata dari konsep ini. Dengan 8 modul 100 MW, kapasitasnya mencapai 800 MW, cukup untuk memberi daya pada pusat data raksasa atau sebuah kota menengah. Tak ada lagi proses konstruksi rumit di lokasi. Semuanya dibuat sempurna di galangan kapal di Indonesia, lalu ditarik ke tujuan. Alasan ketiga, keamanan. Anda tahu di mana letak Indonesia dan Filipina? Tepat di cincin api Pasifik. Sekitar 75% gempa bumi di dunia terjadi di sini. Ingat tragedi PLTN Fukushima di Jepang tahun 2011? Gempa memicu tsunami yang menghancurkan sistem pendingin PLTN di darat, menyebabkan bencana dahsyat yang diketahui seluruh dunia. Itulah sebabnya, wacana membangun PLTN darat di negara rawan gempa selalu ditentang keras oleh warganya. Namun dengan PLTN Apung, ceritanya berbeda total. Pembangkit ini mengapung di atas air. Bayangkan, saat gempa, cangkir di atas meja akan jatuh dan pecah. Tapi ban pelampung di kolam renang, airnya mungkin beriak, tapi ban itu sendiri tetap utuh. PLTN Apung pun begitu. Getaran dari dasar laut diserap oleh air, sehingga guncangan tidak berdampak langsung pada pembangkit di atas kapal. Tsunami pun sama. Bangunan di pesisir hancur diterjang ombak, tapi kapal di tengah laut akan ikut naik turun bersama gelombang, menggunakan daya apungnya untuk meredam guncangan. Ini adalah poin kunci yang memenuhi standar keamanan pasca Fukushima. Terlebih lagi, PLTN Apung tak perlu khawatir soal air pendingin.
Sebagian besar kecelakaan nuklir terjadi karena kekurangan air untuk mendinginkan reaktor. Karena berada di laut, sumber air pendinginnya tak terbatas. Mengingat tragedi Fukushima dimulai dari kegagalan sistem pendingin, desain ini secara struktural jauh lebih aman. Alasan keempat, uang. Pada akhirnya, semua bermuara pada keekonomian. Tadi disebutkan biaya listrik diesel di pulau terpencil bisa mencapai $250 AS/MWh. Sementara itu, PLTN apung yang dikembangkan Indonesia diperkirakan biaya produksinya hanya $80,110 AS/MWh. Artinya, listrik stabil 24 jam dengan biaya kurang dari setengahnya. Selain itu, biaya diesel sangat fluktuatif mengikuti harga minyak dunia. Tapi reaktor nuklir, sekali diisi bahan bakar, bisa beroperasi stabil selama bertahun-tahun. Biaya bahan bakar hanya sebagian kecil dari total biaya operasional. Ibaratnya, genset diesel itu seperti mobil bensin yang harus isi BBM setiap saat. PLTN apung itu seperti mobil listrik yang sekali cas penuh bisa dipakai bertahun-tahun. Jelas mana yang lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Ditambah lagi tekanan global untuk netralitas karbon. Dunia menargetkan emisi nol pada tahun 2050, termasuk Indonesia dan Filipina. Terus menyalakan genset diesel berarti terus menghasilkan karbon. Ini akan memicu tekanan dari komunitas internasional dan biaya pajak karbon. Sebaliknya, PLTN saat beroperasi hampir tidak menghasilkan emisi karbon. Murah, bebas karbon, dan stabil 24 jam. Bagi negara kepulauan, tak ada alasan untuk tidak menggunakannya. Sekarang, bagian yang lebih menarik. Bagaimana 3 BUMN karya andalan Indonesia membagi kue pasar ini? Strategi ketiganya sama sekali berbeda. Pertama, PT PAL Indonesia. Kata kuncinya, balok Lego. Nusantara Power Barge yang saya sebutkan tadi adalah mahakarya PT PAL. Bekerja sama dengan perusahaan teknologi Denmark, mereka mengembangkan reaktor garam cair. Ini adalah reaktor yang bahan bakarnya sudah dalam bentuk cair. PLTN konvensional menggunakan batang bahan bakar padat yang bisa meleleh, meltdown, jika terlalu panas, seperti di Fukushima. Tapi karena bahan bakarnya sudah cair, konsep meltdown tidak ada. Secara struktural, ini adalah salah satu desain reaktor paling aman. Strategi PT PAL adalah memodularkan reaktor ini per 100 MW, sehingga pelanggan bisa memesan kapasitas sesuai kebutuhan, seperti menyusun balok Lego. Kedua, PT DOK. Perkapalan Surabaya DPS. Kata kuncinya, penentu standar. DPS tidak hanya membuat PLTN apung, tapi juga memimpin pembentukan aturan main internasional. DPS memprakarsai pembentukan Organisasi Energi Nuklir Maritim Kepulauan disingkat NEMO, sebuah badan internasional. Artinya, standar keamanan, prosedur sertifikasi, dan aturan operasi PLTN apung akan ditentukan oleh Indonesia. Ini seperti menciptakan sebuah cabang olahraga baru, dan Indonesia yang menulis peraturannya. Tentu saja, negara pembuat aturan akan menjadi yang paling diuntungkan. DPS memainkan strategi tingkat tinggi, membangun benteng regulasi selain keunggulan teknologi. Mereka juga bekerja sama dengan TerraPower milik Bill Gates untuk mengembangkan reaktor cepat berpendingin natrium. Ketiga, Nusantara Power Maritim. Kata kuncinya, integrasi ekosistem energi. Perusahaan ini tidak melihat PLTN apung sebagai produk tunggal. Mereka melihatnya sebagai bagian dari klaster energi laut raksasa yang terhubung dengan pembangkit listrik tenaga bayu, lepas pantai dan jaringan kabel bawah laut. Sederhananya, mereka tidak hanya mengantar pembangkit listrik, tapi mengantar satu desa energi lengkap di tengah laut. Mereka kini tengah menjalankan proyek reaktor thorium bersama pemerintah dan mitra dari AS, mempercepat realisasi ekosistem ini. Strategi ketiganya, PT PAL. Strategi produksi massal modular seperti balok Lego. PT DPS. Strategi penentu aturan dengan memimpin standar internasional. Nusantara Power Maritim.
strategi platform dengan mengintegrasikan seluruh ekosistem energi laut. Fenomena ini mengingatkan kita pada kesuksesan Indonesia di sektor lain. Seperti bagaimana industri kelapa sawit kita mendominasi dunia, atau bagaimana unicorn digital karya anak bangsa mengubah lanskap ekonomi. Kini, 3 BUMN karya ini mereplikasi pola yang sama di sektor energi maritim. Dengan kapasitas manufaktur kelas dunia, mereka menekan biaya, memimpin standar global, dan menciptakan jurang teknologi yang tak bisa dikejar pesaing. DNA kehebatan industri Indonesia kini bekerja di sektor maritim. Namun, kita juga harus realistis melihat risikonya. Risiko pertama adalah rantai pasok bahan bakar nuklir. Uranium yang diperkaya dikenal sebagai HALEU, yang dibutuhkan reaktor saat ini pasokannya masih didominasi Rusia dan Tiongkok. Ini bisa menjadi hambatan. Namun, Indonesia melalui BRIN dan kemitraan internasional sedang berupaya keras membangun kemandirian pasokan. Risiko kedua adalah area abu-abu regulasi. PLTN Apung adalah kapal sekaligus pembangkit listrik. Aturan dari Organisasi Maritim Internasional, IMO, untuk kapal dan Badan Tenaga Atom Internasional, IAEA, untuk nuklir terkadang tumpang tindih. Inilah mengapa inisiatif DPS untuk membentuk standar internasional sangat strategis. Risiko ketiga adalah penerimaan sosial. Meskipun PLTN Apung relatif lebih mudah diterima daripada di darat, kekhawatiran tentang ekosistem laut tetap ada. Kata nuklir itu sendiri masih menimbulkan ketakutan. Ini adalah tantangan yang harus diatasi dengan data ilmiah, transparansi, dan edukasi berkelanjutan. Kesimpulan. Intinya adalah, BUMN karya Indonesia telah berhasil mengembangkan PLTN Apung, dan negara-negara Kepulauan Asia Tenggara mengantre untuk mendapatkannya. Alasannya ada 4. Keterbatasan geografis, teknologi pengiriman energi unik milik Indonesia, keunggulan keamanan di cincin api, dan biaya yang jauh lebih murah dari diesel. Setiap BUMN punya strategi uniknya sendiri, menciptakan kompetisi sehat yang justru membesarkan pasar secara keseluruhan. Proyeksi pertumbuhan pasarnya luar biasa, didukung oleh kekuatan finansial dari industri perkapalan yang sudah mapan. Ini bukan lagi sekadar cerita tentang negara yang pandai membuat kapal. Ini adalah cerita tentang bagaimana Indonesia membuka era baru pengiriman energi. Dulu, Indonesia membanggakan kekayaan alamnya. Kini, kita akan dikenal sebagai negara yang menerangi desa-desa pulau terpencil di seluruh dunia dengan power bank raksasa berbendera merah putih. Sebentar lagi, hari itu akan tiba, ketika kapal buatan Indonesia merapat di Pulau Maluku yang gelap itu dan menyalakan listrik. Saat lampu itu menyala, itu bukan hanya cahaya bagi desa itu, tapi cahaya yang menandai dimulainya babak baru dalam sejarah kejayaan industri Indonesia. Bagaimana pendapat Anda tentang PLTN Apung karya anak bangsa ini? Apakah ini akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia, atau risikonya lebih besar? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih. Kontutu Pundat. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar.